Saya Rizky Juliawan akan membahas sedikit tentang radiator kendaraan bermotor. Pengertian radiator. Radiator adalah alat penukar panas atau heat exchanger yang digunakan untuk memindahkan energi panas dari medium satu ke medium lainnya, yang tujuannya untuk mendinginkan dan memanaskan. Radiator yang kita kenal pada umumnya digunakan pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Namun tidak juga radiator digunakan pada mesin pabrik di industri yang butuh untuk mendinginkan mesin. Fungsi radiator pada kendaraan. Fungsi radiator adalah untuk mendinginkan mesin, untuk mendinginkan temperatur mesin dan juga menjaga temperatur mesin agar selalu berada pada temperatur kerja mesin yang baik dan ideal. Komponen radiator ada beberapa. Yang pertama, kipas atau fan. Fan atau kipas ini berfungsi untuk mempertahankan temperatur dari cairan pendingin. Fan ini digerakkan oleh motor listrik atau digerakkan oleh mesin itu sendiri. Fan ini dikendalikan oleh ECU atau saklar termostatik, di mana kipas akan menyala ketika cairan pendingin beroperasi di atas temperatur set point dan kembali mati ketika temperatur cairan beroperasi pada temperatur operasional. Yang kedua, termostat. Termostat adalah sebuah valve yang berfungsi untuk mengontrol dan menjaga mesin beroperasi pada temperatur operasionalnya. Termostat yang digunakan biasanya adalah jenis termostat lilin. Yang ketiga adalah pompa air atau water pump. Pompa air yang digunakan adalah pompa sentrifugal. Pompa ini berfungsi untuk memompa dan mensirkulasikan cairan pendingin yang merupakan output dari radiator dan cairan tersebut dalam bentuk cair. Cairan ini dipompa menuju blok mesin ke kepala silinder. Yang keempat, tutup radiator atau radiator cap. Tutup radiator memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk menaikkan titik didih air pendingin dengan jalan menahan ekspansi air pada saat air menjadi panas, sehingga tekanan air menjadi lebih tinggi dan dari tekanan udara luar. Sedangkan fungsi yang kedua adalah untuk mempertahankan air pendingin di dalam sistem agar tetap penuh walaupun mesin dalam keadaan dingin atau panas. Komponen selanjutnya adalah tangki cadangan atau reservoir tank. Tangki cadangan atau reservoir tank dihubungkan ke radiator melalui selang overflow. Reservoir tank ini berfungsi untuk menjaga agar volume air pendingin selalu stabil. Komponen yang keenam adalah selang radiator. Selang radiator ini berfungsi sebagai penghubung antara radiator dan blok mesin. Ada dua selang di radiator. Yang pertama, upper hose atau selang atas, berfungsi untuk mengalirkan air panas dari mesin ke radiator. Yang kedua, selang lower hose, berfungsi untuk menyalurkan air yang sudah didinginkan kembali ke mesin. Yang ketujuh, water jacket. Water jacket ini berfungsi sebagai saluran-saluran tempat air mengalir dari blok mesin dan juga untuk menjaga temperatur cairan dari blok mesin. Manfaat yang bisa diambil dari pembahasan kali ini adalah yang pertama, menambah pengetahuan tentang sistem pendingin mesin. Yang kedua, memberi pengetahuan tentang nama komponen.
fungsi dan cara kerja mesin dari sistem pendingin mesin. Yang ketiga, memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang sistem pendingin mesin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukamirudin dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan mesin D3. Melanjutkan dari presentasi yang tadi dari teman saya, Rizky Juliawan, tentang sistem radiator, saya di sini menjelaskan tentang sistem refrigerasi, ya. Spesifikasinya AC. Definisinya dari pendinginan refrigerasi adalah memindah panas dari satu temperatur ke tempat lain melalui perubahan keadaan fase suatu cairan. Panas dapat juga dipindahkan dengan berbagai cara sepanjang masih ada perbedaan temperatur. Jadi cairan dingin pun dapat menyerap panas dari benda dingin tergantung dari hasil yang didinginkan. Jadi secara umum sistem pendingin refrigerasi adalah pengkondisian panas dan menggunakan media refrigeran. Refrigeran sendiri yaitu adalah fluida yang digunakan untuk menyerap panas, yang dikeluarkan melalui evaporator dan dia mengambil panas, kemudian ditarik ke melalui perubahan fase gas ke cair. Selanjutnya, tujuan refrigerasi berfungsi mengeluarkan atau membuang panas yang tidak diinginkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada dua sisi tekanan yang berbeda, yaitu sisi tekanan yang rendah dan juga sisi tekanan yang tinggi. Komponen dan fungsi dari sistem refrigerasi, satu adalah kompresor. Fungsi kompresor yaitu mensirkulasi refrigeran, mempertinggi tekanan refrigeran agar terjadi kondensasi, menghisap gas bertekanan rendah dari evaporator dan mengubahnya menjadi gas bertekanan tinggi. Kedua, kondensor. Fungsi kondensor yaitu mengubah uap refrigeran menjadi cair atau disebut dengan kondensasi. Komponen yang ketiga, katot ekspansi atau pipa kapiler. Fungsinya untuk menurunkan tekanan fluida. Yang keempat, evaporator berfungsi sebagai penyerap panas dari media yang ingin didinginkan. Dan siklusnya boleh saya jelaskan dari kompresor refrigeran dari evaporator yang berbentuk uap atau gas ditarik atau dihisap menuju kompresor, itu dalam bertekanan rendah dikompres menjadi bertekanan tinggi, langsung disalurkan ke kondensor. Di kondensor ini gas yang dari evaporator dirubah menjadi cair atau fluida, kemudian mengalir kembali ke pipa kapiler. Tekanannya masih tinggi, di sini tekanannya diturunkan agar menjadi uap kembali, terus disalurkan lagi ke evaporator. Dalam aplikasi ini didorong blower dalam ruangan, terus refrigeran yang dikeluarkan akan menguap dan menarik panas, kemudian berputar kembali. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.